Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri. Inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh tiga orang untuk mengirimkan teror. Ada Dr. Oki membuat laporan atau seperti apa, Bang? Jadi begini, kedatangan saya hari ini adalah menindaklanjuti laporan polisi yang telah dibuat tanggal 28 Agustus 2025 terkait upaya teror yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama di kediaman klien saya, Dr. O, di klinik Kemang dan klinik Pondok Indah serta PN Jakarta Selatan. Jadi ada 4 objek berupa teror yang dikirimkan melalui karangan bunga, menggunakan karangan bunga ke kediaman klien saya maupun klinik klien saya. Hari ini saya berkoordinasi dengan penyelidik untuk menanyakan perkembangan hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengerucut kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri. Inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh tiga orang untuk mengirimkan teror kepada klien saya. Dan hari ini saya mengapresiasi sekali dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, Direktorat Krimum telah dapat setidaknya membuka kotak Pandora siapa pengirim dari teror tersebut. Ada kaitannya sama kisru skincare ini enggak? Ada kaitannya sama kisru skincare yang belakangan ini terjadi? Saya tidak mau mengait-ngaitkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi saya di sini mendampingi Dr. Oki membuat laporan polisi tanggal 28 Agustus. Dan itu dilakukan pada malam hari. Dikirimkan oleh tengah malam hari dan telah kita ketahui keesokan harinya paginya. Jadi dari situ kami menilai bahwa ini adalah upaya-upaya teror karena selama ini hanya berseliweran di media sosial. Kali ini bukan terkait ITE. Kenapa? Karena biasanya selalu ITE saling serang antar buzzer atau bagaimana. Tapi kali ini adalah upaya yang benar-benar perbuatan yang sangat membahayakan buat klien saya. Sehingga kami menganggap ini hal yang perlu saya lakukan untuk membuat laporan polisi. Bang, pasal yang disangkakan, Bang? Ya, tadi saya jelaskan kembali lagi, bukan mengenai postingan-postingan, tapi ini adalah upaya teror yang dikirimkan ke rumah klien saya, ke rumah Pondok Indah, ke klinik cabang Kemang. Saya sekaligus pengacara retainer Bening Klinik sangat amat terganggu dengan upaya-upaya seperti ini. Dan ini akan saya berikan contoh kepada yang lain-lainnya
jika ada upaya-upaya teror yang secara langsung, kita tidak segan untuk membuat laporan polisi. Bang, pasal yang disangkakan dulu bang, pasal berapa bang? Dalam karangan buku tersebut ada bahasa sono atau seperti? Iya, kalimat-kalimatnya itu adalah materi penyelidikan, saya tidak bisa sampaikan karena itu sangat kalimat yang mencemarkan, menghina, memfitnah. Ya, pasal yang disampaikan pasalnya adalah terkait pasal KUHP 310 ayat 2, 311 dan teror 335. Oke bang, pengusaha berinisial AS dan IW ini apakah di bidang yang sama atau tidak? Saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Yang jelas salah satu daripada pelaku sudah bercerita kepada saya, sudah memberikan bukti kepada saya. Jadi dengan ini juga pasti mereka akan tahu bahwa salah satu karyawannya telah bertemu saya, meminta maaf kepada saya, bahkan meminta saya untuk mempertemukan dengan klien saya. Tapi saat ini belum, karena ini masih proses penyelidikan. Terlapor saya dalam lidik karena saya tidak ketahui siapa orangnya. Selama ini kalau kita bicara ITE, pelakunya jelas, ya kan? Pelakunya jelas, akun media sosialnya jelas. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu bermunculan, mukanya sudah dikasih tahu ke saya. Muka-mukanya orang-orang ini sudah dikasih tahu ke saya. Ada pemilik akun namanya Unboxing Official. Ada namanya akunnya itu Instagramnya Axton Rico apa tuh. Tapi kita nggak tahu siapa. Karena saya tidak bicara tentang media sosial, karena ini kita bicara tentang person, orang langsung. Karena yang melakukan adalah person, bukan melalui akun. Motif pelaku apa bang? Ada berapa kali bang? Nama HS sebagai investor apapun lah bahasanya bang. Nah, HS ini juga sedikit bang, punya pabrik. Iya, nanti kalian tahu sendiri aja. Kalian tahu sendiri, saya juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk menjelaskan itu. Tapi yang jelas kepolisian menyampaikan kepada saya di atas tadi akan memeriksa tadi 5 orang nama tadi. Saya ulang lagi, nama-namanya adalah RA, ST, R, suami istri, HP alias HS dan I. Itu semua akan diperiksa. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang sudah ketemu saya, salah satunya yang mantan karyawannya dari pengusaha itu sudah ketemu saya dan minta maaf kepada saya. Dan meminta maaf juga melalui saya untuk Dr. Oki. Oke, Bang, mau perjelas bang, berapa kali bang teror dilakukan bang? Terornya sendiri? Ya, saya tidak bisa menyampaikan terkait motif, itu adalah pertanyaan penyelidik. Ya kan, nanti penyelidik yang bisa menyampaikan terkait motif. Yang jelas perbuatannya ada. Perbuatannya ada dan perbuatannya itu dilakukan pada tanggal 28 Agustus. Oke? Setelah sesaat kejadian, saya langsung membuat laporan polisi. Dan kejadian ini sudah berapa bulan nih? September, Oktober. Alhamdulillah setelah 2 bulan bisa terungkap atas berkat kerja kerasnya penyidik-penyidik dari Polda Metro Jaya. Tapi sampai saat ini masih nggak sih bang? Buktinya mana bang? Ya, Selain karangan bunga tadi. Ya, tadi bukti-buktinya adalah karangan bunga. Tapi kan dari proses penyelidikan kan terungkap semuanya. Ada bukti rekening, ada segala macam bukti transfer yang itu semuanya sudah saya kantongi yang disampaikan oleh salah satu karyawan dari pengusaha. Ada Berapa banyak karangan bunga yang disampaikan? Karangan bunga setahu saya belasan, hampir 20. Setiap hari dilakukan pada tanggal Sekali kirim. Kejadiannya sekali berarti ya? Kejadiannya pada malam itu. Mereka mempekerjakan ini secara sangat hati-hati dan sangat dilakukan dengan penuh rahasia. Karena dilakukan pada malam hari. Saya memiliki CCTV juga. Alat bukti kita CCTV. Nah itu, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perkara ini segera bisa naiknya status karena ini penyelidikan yang panjang. Artinya ketika naik status ini penyidikannya lebih mudah. Bang, terakhir mungkin sampai saat ini Dr. Oki sendiri masih mendapatkan teror nggak sih bang? Iya, sejauh ini terakhir mengenai hal itu. Tapi kalau misalnya mengenai sosial media ya saya sudah bilang udahlah, mengenai sosial media nggak usah kita lihat dulu lah.
ini kenapa saya buat laporan polisi ini, karena ini terornya nyata, bukan lagi media sosial. Jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ini teror yang nyata, bukan media sosial. Ya artinya semua berpengaruh lah. Oke? Bang, sebentar Bang, terkait dengan adanya pemberitaan bahwa klien Abang ingin juga dilaporkan oleh Reza Giri, seperti apa nih Bang? Itu silakan aja, mau melaporkan silakan, tidak ada masalah itu. Ya itu semua warga negara berhak membuat laporan polisi. Ya kan, semua warga negara berhak membuat laporan polisi. Begitu juga klien saya juga Dr. Oki juga berhak membuat laporan polisi terkait apalagi masalah ini. Karena saya yang pertama kali ketika kediaman dan ini udah membahayakan menurut saya. Kalau pertama ini adalah karangan bunga, berikutnya apa? Ya kan? Nah, ini bahaya. Bang, boleh spill sedikit aja apa sih yang membuat karangan bunga bertuliskan apa gitu? Gak bisa, saya nggak bisa sebutkan. Yang jelas sudah saya laporkan ke kepolisian. Saya sudah laporkan ke kepolisian dan kepolisian itu menjadi alat bukti kepolisian. Ya kan? Nanti kalau saya spill berantakan kita, proses penyelidikan kita. Yang jelas saya meyakini bahwa ini proses hukumnya bisa berjalan. Bang, terornya itu lebih ke pribadi atau lebih ke bisnis? Pribadi, perusahaan dan seluruhnya lah. Oke dok. Dah. Bang, abang ada cerita nggak Bang terkait dengan adanya ada sebuah laporan dirinya? Iya, begitu kejadian itu kan saya dilaporkan. Bang, saya dikirimin teror begini. Begitu saya lihat TKP, wah ini nggak benar. Langsung saya buat laporan polisi saat itu juga. Artinya di hari yang sama saya buat laporan polisi. Bukan seperti yang sekarang beredar ya, masih media sosial, buzzer, perang buzzer, nah, saya nggak kayak gitu. Saya udah istilahnya ini udah keterlaluan, jadi saya buat laporan polisi. Bang, terakhir Bang, tapi katanya Heni Sagaranya ada inisial HS mau melaporkan Dr. Oki. Silakan aja, silakan. Semua warga negara boleh membuat laporan polisi. Ya. Silakan. Oke, Bang. Ya. Orang nggak ada dugaan-dugaannya. Oh, kapan tuh Bang? Sudah, waktu di awal